audionya lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini, Pak? Alhamdulillah Bu Herlina sehat. Kedatangan saya ke sini, saya ingin melakukan pendampingan individu 3, Pak, dengan judul implementasi pembelajaran yang berpihak pada murid. Ya. Di sini kita akan melakukan diskusi, ada bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir. Sekarang kita masuk ke bagian awal pendampingan, Pak. Ya. Saya ingin memastikan bahwa Bapak telah menginput instrumen lembar umpan balik lampiran 3 ke LMS sesuai dengan responden yang telah ditetapkan. Berikut refleksi tertulis mengenai hasil umpan balik. Ya. Sudahkah Bapak isi di LMS? Dari hasil pendampingan yang sebelumnya itu sudah diisi dengan baik Bu, dari siswa, guru dan kepala sekolah. Alhamdulillah sudah diisi dan sudah saya upload ke dalam LMS Bu. Sudah ya? Iya. Saya ingin bertanya apa saja proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir. Kemudian apa rencana tindak lanjut dari pendampingan sebelumnya, serta hal-hal yang dianggap sebagai capaian selama 1 bulan terakhir ini, Pak. Baik Bu. Setelah selesai pendampingan yang terakhir kemarin kan kita berbicara mengenai ini Bu ya, visi dan misi sekolah ya. Jadi setelah berkoordinasi dengan kepala sekolah dan kepala sekolah juga memberikan feedback yang baik, jadi dalam bulan ini, 1 bulan ini setelah pendampingan itu kami sudah mengadakan kerjasama dan ada pembicaraan untuk saling memajukan sekolah ini, salah satunya melalui visi dan misi sekolah yang sudah kemarin saya belajar membuatnya dan sama-sama kami dari pihak sekolah menyesuaikan visi dan visi tersebut dengan kemajuan sekolah ke depannya. Namun memang tidak bisa diberikan penuh untuk perubahan karena kami kan sekolahnya adalah sekolah PK yang mana semua visi dan misi itu sudah tercatat oleh pusat dan membutuhkan waktu yang beberapa lama untuk perubahan, itu seperti itu. Dan tindak lanjutnya memang dalam segi pembelajaran sudah mulai ada sedikit perubahan Bu, implementasinya, dan insya Allah mudah-mudahan menyokong saya ke depannya lebih baik untuk memajukan sekolah. Berarti setelah dari pendampingan itu Bapak sudah menyampaikan hasilnya? Iya, sudah saya sampaikan beserta dengan wakil juga. Jadi setelah sudah selesai pendampingan individu tersebut, ada seperti rapat kecil seperti itu Bu. Jadi hasil pendampingan apa yang sudah kami dapatkan itu saya berikan kepada kepala sekolah sebagai pembicaraan yang mudah-mudahan ada sebagai nilai tambah dari hasil pembelajaran saya di guru penggerak ini. Pak, bagus ya Pak ya. Saya apresiasi kemajuan-kemajuan yang telah Bapak sampaikan kepada saya. Tentunya memang benar ya Pak ya, karena Bapak sekolahnya sudah tercatat di pusat, memang agak terus mau mengubahnya juga harus menggunakan waktu gitu ya Pak ya, ada waktu tertentu mau mengubahnya Pak ya. Nah, kemudian kita masuk ke bagian inti pendampingan. Ya. Kita akan merefleksi hasil survei umpan balik 360 derajat dan asesmen mandiri tentang kompetensi guru penggerak. Saya ingin menggali Bapak agar Bapak menyampaikan hasil analisis dan refleksi dari umpan balik 360 derajat yaitu lampiran 2 dan asesmen mandiri tentang kompetensi guru penggerak. Yang ingin saya tanyakan yang pertama adalah berdasarkan hasil feedback 360 derajat dan asesmen mandiri tentang kompetensi guru penggerak, apa yang kurang baik perlu ditingkatkan menurut masing-masing responden terhadap kompetensi Bapak. Jelaskan menurut masing-masing responden tersebut, baik dari kepala sekolah, rekan sejawat, dan murid. Kemarin kan ada yang mengisi ya Pak ya? Iya. Nah silahkan Bapak sampaikan kepada saya. Mungkin saya ambil kesimpulan saja Bu ya. Iya. Untuk dari kepala sekolah yang selaku pimpinan kami,
Mungkin refleksinya adalah seputar saya. Beliau memberikan eh, apa ya, bukan tekanan tapi tanggung jawab lebih untuk dapat menerapkan pembelajaran dari hasil CGP saya agar bisa memajukan sekolah lebih baik. Dan karena mungkin baru saya dari sekolah saya yang menjadi CGP, mungkin dituntut lebih baik dalam bersikap, dalam memberikan paparan ataupun contoh ke teman-teman yang lain. Bukan berarti paling pintar, bukan, tapi adalah sebagai contoh karena baru dikasih kesempatan yang pertama untuk dapat bisa mengikuti ini daripada teman sebelum teman yang lain gitu Bu. Jadi lebih ditingkatkan lagi kedisiplinan, upaya dalam pembelajaran dan bersikap di lapangan dalam lingkungan sekolah gitu Bu. Nah, untuk di teman sejawat, mereka sudah memberikan respon yang sangat baik kepada saya. Karena apa? Mereka menilai ini adalah suatu prestasi diri dari saya yang sudah bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik. Jadi mereka memberikan respon ataupun umpan baliknya, berlakulah lebih baik lagi dalam hal memajukan sekolah apapun itu, dan seputar administrasi, manajerial, dan pembelajaran di sekolah. Kalau dari anak-anak sih ya mereka sangat support dan senang-senang saja Bu. Kalau dari hasil yang saya lihat, umpan balik yang sudah diberikan sama mereka. Itu dia. Terima kasih Pak telah menyampaikan hasil refleksi dari umpan balik yang telah Bapak analisis. Iya. Berarti dari keseluruhan lebih banyak yang menyampaikan untuk kedepannya itu ke guru-guru ya Pak ya? Iya. Kalau siswa Bapak udah baik semua ya. Nah, Alhamdulillah. terkait hal itu yang Bapak sampaikan kepada saya semua, apa yang perlu Bapak perbaiki tadi Bapak sampaikan kepada saya semua dari hasil responden tadi. Kedepannya, apa rencana Bapak untuk semakin mengasah kompetensi guru penggerak yang harus Bapak miliki? Dari awal saya mengikuti guru penggerak Ibu, tentu saya menyadari saya untuk kompetensinya tuh tidak seperti orang yang lain. Maksudnya masih biasa-biasa saja. Namun dengan mengikuti CGP ini, guru penggerak ini, itu memacu motivasi saya dan membuat saya ingin belajar penuh. Pola belajarnya adalah dengan berkolaborasi dengan kawan-kawan yang sesama CGP, dan tentu saja koordinasi dengan Ibu ya sebagai pengajar praktik kami dan guru fasilitator Ibu Ani Sujiati. Untuk seputar pembelajaran itu menambah potensi saya yang saya rasa memang masih kurang Ibu. Nah, dan itu sangat membuat saya memacu ingin belajar kembali. Dan mudah-mudahan kedepannya apa yang sudah saya dapat bisa saya bagikan kepada teman-teman sebagai ya nilai positif dari guru penggerak ini. Berarti Bapak lebih akan banyak mengasah di bidang kolaborasi. Iya. Kolaborasi ya, semua program yang dibikin berarti harus mampu kita berkolaborasi memang ya Pak ya. Iya, kerjasama. Nggak bisa Bu. Nah, kemudian Pak, siapa saja Pak yang akan dilibatkan dalam penyampaian Bapak tadi dalam mengasah keterampilan Bapak? Ya, karena saya ini kan guru PJOK ya Bu ya. Jadi dalam pembelajaran yang lalu kan seputar Kombel ya Bu ya. Jadi komite belajar itu kami upayakan lebih guru PJOK dulu. Jadi kami bekerja sama dengan sesama guru PJOK kita lebih dahulu, baru kami lanjutkan. Kebetulan wakil kami adalah dari PJOK, wakil bidang kepala sekolahnya, jadi mempunyai akses untuk memberikan masukan ke dalam manajemen, jadi bisa membuat ada masukan yang bisa membuat sedikit perubahan melalui
program yang sudah kami jalani dari guru penggerak ini. Lalu dari hal kecil dari guru PJOK ya, dan untuk bisa menembus ke bagian manajerial manajemennya. Berarti dari komunitas Iya. PJOK sendiri dulu terlebih dahulu ya Pak ya, Iya. baru nanti ke komunitas yang ada di sekolah. Ya. Baik Pak, terima kasih. Kita masuk ke rencana penerapan pembelajaran sosial emosional. Saya akan berdiskusi terkait rencana penerapan pembelajaran sosial emosional. Yang ingin saya tanyakan adalah, apakah Bapak